Sebenarnya kita selalu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Penemuan dan penelitian di bidang biologi bertujuan untuk menyejahterakan manusia. Misalnya, para petani menerapkan prinsip-prinsip biologi agar tanamannya dapat tumbuh subur dan hasilnya bagus. Kemudian, pada saat kita sakit, dokter juga akan memeriksa organ tubuh kita, menyelidiki apa penyebabnya. Namun, semakin berkembangnya waktu, semakin zaman now, semakin canggih pula alat untuk melakukan eksperimen membuat senjata biologis yang merugikan banyak orang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Mari kita simak. Ruang lingkup biologi itu mencangkup 5 hal. Pertama, biologi sebagai sains. Kedua, kerja ilmiah. Ketiga, penelitian dan percobaan biologi. Keempat, objek ragam dan permasalahan biologi. Dan yang terakhir, bekerja di laboratorium. Oke, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Biologi sebagai sains. Sains itu berasal dari bahasa Latin, yang artinya pengetahuan. Sains juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu sains alam dan sosial. Ilmu sains alam itu hanya membahas gejala-gejala alam yang dapat diamati. Sedangkan ilmu sains sosial itu tentang masalah-masalah sosial di dalam sebuah masyarakat. Tujuannya untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam sebuah hubungan manusia. Karakteristik sains atau ciri khas dari sains itu ada 4. Yang pertama itu rasional, artinya berpikir secara logis dengan menggunakan nalar, bukan sebuah tahayul. Yang kedua, objektif. Sains merupakan kebenaran apa adanya, karena didasarkan atas data-data. Yang ketiga adalah empiris. Sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Yang keempat, akumulatif. Maksudnya harus didasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbarui. Nah, kalian tahu tidak biologi itu apa? Biologi itu merupakan bagian dari sains yang kita bahas tadi. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik makroskopis atau mikroskopis. Karena semakin berkembangnya zaman, pengamatan dan eksperimen biologi juga ditinjau dengan penemuan peralatan modern, sehingga objek kajian biologi makin beragam dan banyak. Oleh karena itu, biologi dibagi menjadi beberapa cabang biologi. Cabang biologi saat ini antara lain anatomi, botani, fisiologi, genetika, morfologi, mikrobiologi, dan masih banyak lagi. Nah, tadi kan yang pertama kita bahas adalah biologi sebagai sains. Sekarang yang kedua itu kerja ilmiah. Apa sih kerja ilmiah itu? Kerja ilmiah itu merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses dan melalui langkah-langkah metode ilmiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerja ilmiah itu mencangkup 1. Sikap ilmiah, 2. Pendekatan keterampilan, 3. Metode ilmiah. Mari kita bahas satu persatu. Oke, sikap ilmiah. Agar dapat menghasilkan produk sains baru, para ilmuwan harus peka dan berpikir kritis terhadap kejadian atau gejala yang ada di alam. Mereka juga harus bekerja dengan tekun dan teliti, dan melakukan diskusi untuk bertukar pendapat. Kita juga dapat menjadi seperti mereka, asal kita memiliki sikap ilmiah seperti yang dimiliki ilmuwan. Di antaranya, peka, kritis, rasa ingin tahu yang tinggi, optimis, sikap toleransi, terbuka, tekun, teliti, jujur, objektif, logis, dan lain-lain. Kemudian, yang kita bahas pendekatan keterampilan proses atau disebut juga inquiry approach.
Itu merupakan suatu cara yang diterapkan pada siswa agar dapat menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah dengan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan. Nah, keterampilan proses itu antara lain mencakup klasifikasi objek, pengajuan pertanyaan, melakukan pengamatan, menyajikan data, menafsirkan data, memperkirakan data, serta mengidentifikasi variabel. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Yang tergolong ke dalam makhluk hidup ada tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yaitu respirasi atau bernafas. Kedua, nutrisi, yaitu makhluk hidup memerlukan makanan sebagai sumber energi. Ciri makhluk hidup yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Keempat adalah bergerak. Kelima, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, misalnya keringat. Keenam, iritabilitas, yaitu peka terhadap rangsangan. Misalnya pada tumbuhan putri malu yang akan menguncukan daunnya apabila kita sentuh. Ciri yang ketujuh yaitu berkembang biak atau meneruskan keturunannya. Dalam ilmu biologi terdapat berbagai cabang-cabang biologi. Di antaranya adalah bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Bioteknologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup. Botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Entomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga atau insekta. Evolusi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup. Selanjutnya ada genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau penurunan sifat. Mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Dan yang terakhir ada zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Masih banyak lagi cabang-cabang ilmu biologi lainnya. Untuk mengetahui pemahaman kita, mari kita jawab soal berikut ini. 1. Jelaskan pengertian biologi. 2. Tuliskan 5 contoh ciri-ciri makhluk hidup. 3. Tuliskan 3 cabang biologi. Tugas: buatlah makalah tentang manfaat cabang-cabang biologi.